Dear supporter, saatnya move on dari Shin Tae-yong dan dukung terus timnas Indonesia. Kalau kita melihat di diasporanya kan banyak orang Belanda, anak-anak didikan sepak bola di Belanda sana. Terus sekarang Patrick Kluivert juga orang Belanda, ikut stafnya. Saya pikir lebih bisa jalan lah gitu. Tapi soal prestasi itu kita lihat lah. Usaha yang dilakukan PSSI karena memang targetnya ke Piala Dunia, saya pikir sah-sah saja. Mudah-mudahan sih hasilnya lebih baik daripada Shin Tae-yong, harusnya seperti itu. Artinya PSSI merasa bahwa ST tidak cukup capable untuk bisa meluluskan misi mereka ke Piala Dunia. Kan begitu sederhananya berpikirnya. Sehingga didatangkanlah pelatih asal Belanda yang diharapkan bisa cepat membangun chemistry. Tadi Coach Bambang sudah menguraikan karena sama-sama punya budaya Belanda gitu kan, baik pemain keturunannya maupun tim pelatihnya, diharapkan tidak ada lagi persoalan komunikasi yang selama ini menjadi kendala utama di era kepelatihan SBY. Tapi persoalannya sekarang publik sudah tidak lagi menuntut ataupun tidak melihat bagaimana proses yang akan dibangun oleh tim pelatih Kluivert dan rekan-rekannya. Yang publik ingin adalah hasilnya sekarang. Ya, kalau kita berbicara tentang proyek timnas yang ingin dimaksimalkan menuju Piala Dunia, maka konsekuensinya atas perubahan ini hanya ada dua atau outputnya. Yang pertama adalah bisa jadi ini sukses meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia juga pertama kalinya tahun 2026 nanti, atau sebaliknya perubahan atau pergantian seperti ini bisa berbuah kegagalan. Nah, tadinya di mana? Kalau gagal, wow, kebayang tuh. Pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan mengajak supporter timnas Indonesia untuk move on dari Shin Tae-yong. Tidak usah larut dalam kesedihan dan terus menatap ke depan. Pelengseran Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia pada Senin, 5 Januari 2025, mendapatkan respons keras dari penggemar, terutama di media sosial. Peran juru taktik asal Korea Selatan itu kini digantikan oleh sosok dari Belanda, Patrick Kluivert. Siapapun pelatih yang menangani tim nasional senior kita harus hormati, respect, dan tetap dukung timnas Indonesia. Kita tidak boleh larut dalam kekecewaan, ujar Yusuf Kurniawan di kanal YouTube Liputan 6. Memang ini mengecewakan, saya juga kecewa karena saya masih berharap Shin Tae-yong bisa paling tidak sampai kualifikasi lawan Australia untuk dilihat bagaimana sebetulnya kemampuan terakhir dia, tapi sudah terjadi, kita harus move on, sambungnya. Pria yang biasa disapa Bung Yuke itu juga meminta pendukung timnas Indonesia menerima keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia. Menurutnya, langkah berani yang diambil PSSI untuk mengganti pelatih tentu sudah melalui pertimbangan matang. Kita harus lupakan, pelatih bisa datang dan pergi, tim nasional tetap di hati. Jadi kita harus support tim nasional kita, tetap bersemangat, jangan mutung segera melupakan apa yang terjadi hari ini, kita melihat ke depan, kata Bung Yuke. Ini menurut federasi adalah keputusan terbaik, kita harus dukung dan pada akhirnya juga kita harus mendukung timnas Indonesia. Jangan ada yang menghujat, jangan ada yang mencaci. Kita lihat dan harapkan bisa lolos ke Piala Dunia, lanjutnya. Menurut Bung Yuke, pemilihan pelatih asal Belanda bukan tanpa alasan. Selain kesamaan budaya, komunikasi juga menjadi salah satu pertimbangan PSSI. Maklum, skuad Garuda saat ini banyak dihuni talenta keturunan dari negeri kincir angin. Patrick Kluivert mendapat pada tantangan berat di laga debutnya. Skuad Garuda akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret 2025. Timnas Indonesia menghadapi timnas Australia di Allianz Stadium, Sydney, 20 Maret 2025. 5 hari kemudian menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Saya pikir sudah dikalkulasi dan itu kenapa alasannya dia pakai pelatih dari Belanda, supaya cepat chemistry-nya jadi lebih kepada pemahaman taktikal saja sebetulnya, adaptasi natural karena kesamaan budaya itu, ucap Bung Yuke. Kita harapkan dengan pelatih dari Belanda mudah-mudahan pelatih yang memang dihormati oleh para pemain diaspora itu bisa membuat mereka lebih harmonis, sambungnya. Menghadapi 2 laga super berat pada Maret mendatang, Bung Yuke menilai ada sejumlah pekerjaan rumah kudu segera dibenahi jajaran tim pelatih yang baru. Apa saja? Ada yang kontras dari sosok bek naturalisasi timnas Indonesia ini. Perbedaan ini terjadi ketika PSSI memberhentikan Shin Tae-yong dan mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Garuda. Sebagaimana diketahui, belum lama ini, nama Patrick Kluivert resmi diumumkan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan sosok Shin Tae-yong. Pengumuman tersebut dilansir melalui laman resmi PSSI pada Rabu, 8 Januari 2025. PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia.
Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak, ditulis laman resmi pssi.org. Kluivert direncanakan akan datang ke Indonesia pada Sabtu 11 Januari mendatang dan keesokan harinya langsung dikenalkan secara resmi ke publik, jelanjutnya. PSSI diketahui mengakhiri kerjasamanya dengan Shin Tae-yong pada Senin, 6 Januari 2025. Setelah Shin Tae-yong resmi berpisah dengan timnas Indonesia, para penggawa skuad Garuda lantas mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut melalui media sosial. Namun, berbeda dengan fullback timnas Indonesia ini, Maes Hilgers. Sosok penggawa FC20 itu seolah diam saja dan tidak mengunggah apapun ketika Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI. Sementara itu, ketika Patrick Kluivert resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia, Maes Hilgers tampak memberikan komentar pada akun timnas Indonesia. Maes Hilgers terpantau sudah tak sabar untuk bertemu dengan sosok pelatih asal Belanda tersebut. See you soon, tulis Maes Hilgers. Aksi kontras Maes Hilgers tersebut sontak menuai sorotan dari para penggemar Garuda. Namun, tak sedikit juga supporter timnas Indonesia yang menantikan penampilan Maes Hilgers di bawah asuhan Patrick Kluivert. Hanya bermain 2 kali di era ST. Hadirnya pelatih baru, Maes Hilgers berpeluang untuk tampil kembali bersama timnas Indonesia. Mengingat pada era kepelatihan Shin Tae-yong, pemain sepak bola kelahiran Amersfoort itu hanya bermain sebanyak 2 kali saja di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tercatat, Maes Hilgers hanya tampil memperkuat timnas Indonesia ketika melawan Bahrain dan Cina. Selebihnya, pemain berusia 23 tahun itu harus absen lantaran mendapat cedera ketika sedang berlaga dengan FC20. Dikabarkan Patrick Kluivert bakal mencatatkan debutnya pada laga kontra Australia di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debut Kluivert akan dimulai saat Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tanggal 25 Maret mendatang. Laga tersebut merupakan pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C zona Asia, ditulis pssi.org.